trotolan saya, sayapnya kanannya kelihatan sengkleh gitu, tapi kiri normal. Kenapa ya? Oke teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang murai batu seperti ini yang sayapnya sengkleh, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Dan yang pengen tahu update stok, pengen pesen obat burung, juga di deskripsi ada kontaknya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Sebelum kita mengobati burung, biasanya kita wajib mengamati dan meneliti keluhannya seperti apa. Jadi dalam video kali ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya. Oke teman-teman, jadi pernah ada sengkleh. Yang pertama itu karena normal. Normal kok sengkleh? Mungkin seperti itu. Tenang dulu. Sengkleh karena normal, tetapi karena ada bulu yang jatuh. Jadi dimana ketika ada bulu sayap yang jatuh, ada beberapa helai itu kesannya jatuh. Yang pertama itu, yang kedua karena ada yang jatuh bulunya, terus sayapnya itu kurang menjepit, akhirnya dia kelihatan sengkleh seperti itu ada. Nah, tetapi setelah saya amati, ternyata bulunya kelihatan utuh ya, kayak gitu. Nah, kalau bulu jatuh ya gampang, taruh tempat tenang, kasih makan banyak aja, nanti kalau udah tumbuh bulunya pasti balik. Maksudnya balik itu ya semplehnya normal lagi, kayak gitu. Tetapi ini saya lihat bulunya masih. Nah, kalau bulunya masih itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, burung tersebut kecantol, atau waktu ditangkap, atau boleh dibilang menurut orang Jawa keseleo lah, kayak gitu. Nah, kalau keseleo penanganannya bagaimana? Apa boleh dikasih minyak tawon seperti di kaki? Nah, kalau dikasih minyak-minyakan atau pelumas, kalau sengkleh keseleo atau plepes kayak gitu, itu burungnya malah parah. Kenapa malah parah? Yang pertama, bulu itu kalau kena minyak teman-teman, bulu perut kayak gitu, itu nanti kelihatan basah dan dia kelihatan jedindil dan dia pasti kedinginan karena minyak-minyakan itu sulit lepas dari bulu-bulunya. Intinya menyerap lah kayak gitu. Loh, penanganannya bagaimana kalau sengkleh kayak gitu? Kalau misalkan nggak patah, ini cepat, jadi sembuhnya bervariasi. Kalau menurut saya sih, kalau sengkleh-sengkleh kayak gitu ya, yang penting jaga supaya dia nggak loncat-loncat. Maksudnya dijaga itu ya nggak dijagain terus gitu ya teman-teman ya. Intinya taruh tempat yang tenang. Jadi dimana kalau burungnya oyeng terus, kalau misalkan dia cedera seperti itu, penyembuhannya juga lama atau sulit kayak gitu. Karena ya buat oyeng, seperti orang tuh kalau misalkan bekas patah tulang kaki atau tangan, kalau buat lari, buat apa, buat kerja dulu ya lama seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi taruh tempat tenang, kasih banyak, udah kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi sempleh karena saraf, teman-teman. Loh, kok karena saraf ya? Apa seperti telo kayak gitu? Nah, mungkin teman-teman tahu ya penyakit yang sering diderita manusia. Oh, apa hubungannya ya? Mungkin seperti itu. Jadi saya rasa ini seperti saraf atau stroke, seperti tetelo juga bisa menyerang burung, teman-teman, atau hewan lain kayak gitu. Nah, penyakit seperti ini penanganannya bagaimana ya? Untuk antisipasinya dikasih vitamin B, seperti ya ebot, atau anti saraf kayak gitu. Tapi saya sarankan teman-teman juga bisa ngambil obat di sini ya teman-teman ya. Obat di sini buat telo, anti saraf, buat sembarang aja bisa. Kok bisa ya? Sorry, iklan sedikit. Jadi teman-teman, seperti cerita saya sebelumnya ya. Kalau saya nggak ada obat itu, mungkin udah kerugian banyak yang saya alami kayak gitu. Sebetulnya obat itu obat rahasia untuk saya dari teman saya ya. Tapi karena bermanfaat sekali dan saya tanya pada teman saya, boleh dijual belikan, ya udahlah nggak apa-apa, saya buat racikannya kayak gitu. Dalamnya ada vitamin lengkap dan antibiotiknya udah lengkap sekali, tinggal pakai kayak gitu. Untuk pemakaiannya yang penting diminum burung atau dimakan burung,
itu segala jenis penyakit akan cepat sembuhnya kayak gitu. Jadi balik lagi sampai di mana ya tadi? Oh iya, sampai kena saraf atau kena gejala stroke kayak gitu teman-teman. Ini juga pernah saya alami dulu kayak gitu. Yang penting taruh tempat tenang. Jadi terkenanya itu bukan hanya sayap teman-teman. Kadang-kadang kaki itu nangkring kayak nyekekreh kayak gitu gejalanya. Terus ada lagi ya dia kayak nglior kayak gitu. Jadi penyakit yang ini kalau tidak diatasi segera juga sangat bahaya sekali buat burung kita kayak gitu. Nah, yang penting kita udah nyoba ngobati lah kayak gitu. Terus selanjutnya yang keempat ya kalau tidak salah ini. Yang keempat itu dikarenakan suatu benjolan. Jadi juga pernah saya alami. Jadi burung itu tiba-tiba benjolan. Benjolan itu bermacam-macam teman-teman. Benjolan yang mungkin sifatnya kering atau basah ya, saya bedakan ya. Yang kering ini cuma bengkak aja, membengkak seperti tiba-tiba bengkak kayak gitu. Padahal nggak kelihatan ketatap, nggak kelihatan kena benturan. Tiba-tiba bengkak kayak gitu. Itu pernah saya alami juga. Itu ternyata dengan obat racikan saya juga sembuh ya. Mungkin ini ada agak sedikit iklan ya teman-teman. Tapi benar, daripada teman-teman cari obat yang nggak ngena, belum terbukti ya, coba aja lah kayak gitu. Itu juga sembuhnya bermacam-macam ya. Jadi kalau misalkan bengkaknya nggak terlalu besar ya cepet. Tapi kalau udah yang besar itu juga agak lama kayak gitu. Tapi karena mengandung antibiotik dan vitamin itu oke lah kayak gitu. Bagus sekali. Terus yang selanjutnya bengkak di sayap atau di pergelangan itu karena basah. Tadi kering ya, yang basah. Basah ini dia akibatkan biasanya seperti jamur teman-teman. Ini jarang terjadi tapi pernah saya alami, di mana seluruh badan itu terjadi pembengkakan kayak gitu. Jadi bengkaknya itu terus bluduk. Bluduk itu seperti ada ditumbuhi jamur kayak putih-putih itu, tapi dia terjadi pembengkakan kayak gitu teman-teman. Itu saya rasa karena infeksi jamur terus ada bakterinya teman-teman. Nah itu coba aja dengan obat kita juga sembuh. Mungkin ini sedikit ngiklan ya kayak gitu, tapi ya pokoknya coba aja lah. 99% yang menggunakan obat ini asalkan pemakaiannya benar juga sembuh kayak gitu. Nah ini sebetulnya ada kasus teman-teman, cuman videonya sudah saya hapus seperti itu. Tapi kalau punya saya dulu, sayangnya dulu nggak saya dokumentasikan. Jadi kayak mengerikan, kayak jamur, tapi kayak semakin jamurnya itu semakin tebal, kulit-kulitnya itu mengering terus blodoki. Kayak pokoknya mengerikan lah, penyakit itu mengerikan kayak gitu. Dan sembuhnya juga itu lama. Nanti sembuhnya itu kayak ada mengelupas, kulitnya mengelupas seperti itu. Nah kasih itu juga bisa. Terus lagi teman-teman yang tambahan lagi bengkaknya itu karena angin. Pernah saya buat konten dalam video saya sebelumnya, nanti lihat aja. Murai batu masuk angin. Nah cara pertama yaitu kita coblos. Nah coblosnya ini sayangnya videonya nggak ada ya. Teman-teman lihat di channelnya saya aja. Burungnya masuk angin. Jadi di mana itu di luar daging, di dalam kulit. Jadi kulitnya itu mengembang, dalamnya angin kayak gitu. Kalau saya itu saya sobek sedikit pakai jarum, ceplus kayak gitu. Tapi kalau nyoblosnya nanti ketutup, nanti gembang lagi. Kalau saya robek pakai silet juga nggak apa-apa. Cis kayak gitu, nanti dia ngobos kayak gitu. Tetapi ngembang seperti itu, masuk angin itu bisa bolak-balik ya. Kalau saya supaya nggak balik ya kasih aja obat vitamin kayak gitu. Kalau saya ya obat racikan tadi, teman-teman udah lengkap. Ini mungkin agak sedikit ngiklan ya, karena apa? Itu saya gunakan tidak cuma satu ekor burung, bahkan ratusan burung sampai sekarang kayak gitu. Sebetulnya ada obat mujarab lain teman-teman yang lebih ampuh ya kayak gitu. Cuman injeksi, cuman kalau ini saya jual belikan itu kurang bagus karena apa? Kalau nggak bisa ya menggunakan ya bahaya. Jadi dimana ketika burung kayak mau mati itu disuntik ceplus kayak gitu. Nanti setelah berapa saat dia
bangun, mau makan, kicau dan sembuh. Itu juga ada. Tapi yang jelas obat racikan tadi udah ada ya, teman-teman bisa lihat di deskripsi, ada nomornya Pak Wan, langsung hubungi aja. Tapi kalau lama langsung telepon atau video callan. Terus saya minta maaf lagi kalau mungkin teman-teman agak telat balasnya karena banyak lagi chat ya yang masuk. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Salam kicau mania dari Tulungagung.